Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatu wa salam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalam ba'd. Alhamdulillah, kita masuk ke sesi 2, yaitu pembelajaran bahasa Arab. Walaupun agak telat sedikit karena tadi ada beberapa kendala teknis, tapi pembelajaran tetap berjalan. Sebagaimana sudah saya singgung di pertemuan sebelumnya, bahwa bahasa Arab itu mudah, bahasa Arab itu gampang, bahasa Arab itu enak untuk dipelajari. Yang terpenting adalah satu, kita harus mengetahui, memperhatikan kunci-kunci dalam belajar bahasa. Hal ini sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa kunci untuk belajar bahasa itu setidaknya ada 2. Sebenarnya banyak, tapi mengingat waktunya sudah mepet, jadi cukup 2. Yang pertama, banyak menghafal bendahara kata, atau banyak menghafal kosa kata. Karena tanpa itu belajar bahasa akan nol. Kita nggak tahu apa jawaban kalau ada orang bertanya dengan bahasa itu, bahasa Arab. Yang kedua, sering-sering digunakan atau sering-sering dipraktekkan. Praktek itu ada 2. Ada praktek yang pasif, ada praktek yang aktif. Kalau pasif, sehari-hari kita sudah biasa melihat bahasa Arab, ya, apalagi sahabat Quran, sobat Quran KQ ini, generasi Qurani yang setiap hari berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran itu bahasa Arab. Coba kosakata yang sudah dihafal dipraktekkan, dipahami melalui Al-Quran terlebih dahulu. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita akan mereview atau mengulang kosakata yang sempat kita pelajari minggu yang lalu atau pertemuan yang sebelumnya. Ada 10 kosakata. Ingat ya, ada 10 kosakata. Kemudian cara menghafalnya atau cara mengingatnya itu nanti ada beberapa tahapan. 1, untuk kalimat isim atau kata benda yang dulu kita pelajari atau yang kemarin kita pelajari minggu lalu, itu ada mata. Mata bahasa Arabnya ain, ya. Kedua, ada bahasa Arabnya telinga. Telinga bahasa Arabnya udhun. Kemudian ada bahasa Arabnya tangan. Apa bahasa Arabnya tangan? Ya, betul. Kemudian fiilnya atau kata kerjanya itu ada 3. Ya, yang minggu lalu sudah disampaikan. Apa? Nawwara itu berarti sudah lampau kesini ya. Nawwara, yanzuru, unzur, melihat. Kemudian ada mendengar. Mendengar bahasa Arabnya sami'a, yasma'u, isma'. Oke. Yang terakhir dari kata kerja ada mengambil. Mengambil bahasa Arabnya akhadha, ya'khudhu, khudh, ya. Yang ketiga, ada bahasa Arab sambung atau kata sambungan. Apa aja yang kemarin? Bi, summa, wa, au. Artinya kemudian, bi dengan, summa kemudian, wa dan, au atau. Baik, sebelum kita melangkah lebih jauh, kita akan menambah lagi kosakata dalam bahasa Arab. Ingat-ingat yang sebelum tadi ya.
Kalau masih lupa juga bisa japri ke Al-Gibran ya. Kemudian kita akan menambah 10 kosakata lagi. Seperti biasa, 10 kosakata itu dibagi menjadi beberapa bagian. Ada yang 3 isim, 3 fi'il, ada yang 4 kalimat sambung. Masih berhubungan dengan a'qa, ya, anggota badan, al-badan wa ma yata'allaqu biha, badan dan apa yang berhubungan dengan badan. Baik, kita tulis dulu di sini, ya, di papan tulis. Sambil itu setelah selesai ditulis, kita akan menghafal kosakatanya. Kosakata isim atau kata apa? Suaranya dimikin biar terdengar. Kosakata isim atau kata benda. Kemudian yang gampang aja ya. Kemudian ada anfun. Anfun itu artinya hidung. Ya, kemudian di sini nanti ada fiil, ya. Fiil itu kata kerja. Apa itu fiil semua? Fiilnya yang akan kita belajar pada hari ini, yang gampang-gampang. Kalama, yatakal, oke. Lanjutnya ada pergi. Selanjutnya qala, yaqulu, isim. Kata sambungnya cukup. Kata sambungnya cukup berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Cukup 3 ya, 3 berarti di. Terus mana? Oke. Saya pindah ke sini ya. Ya, saya hafal. Baik, kita menghafal yang pertama kata benda. Kata benda masih al-badan, al-jism, wa ma yata'allaqu biha.
Syahrun, ya, syahrun. Pertama bilang syahrun ke sana aja. Saya nggak usah itu biar kelihatan punya ya. Pertama, mari ikuti bersama yang di rumah. Tidak apa-apa ikut, ya, walaupun tidak jelas tulisannya, tapi kata-katanya jelas. Syar, rambut 10 kali. Potong aja 5 kali ya, harusnya 10 kali pengulangan, 5 kali aja. Syar, 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 rambut, 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 rambut. 2. Lisan, 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 lisan. Lidah, 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 lidah. Oke ya, lidah. Anf, anf apa anf? Hidung. Anf, 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 anf. Hidung, 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 hidung. Oke ya, sahafal ya, 3 ini ya. Yang di rumah kalau bawa catatan tolong dicatat, ya. Karena al ilmu bila qayyidin, kalau ilmu tanpa dicatat itu seperti kita berburu dapat tapi dilepaskan kembali. Fi'il, kata kerja. Ayo, ini pola menghafalnya dengan gerakan yang tadi. Kalau madhi berarti ke belakang. Kameranya nggak menghadap ke saya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau madhi itu ke belakang. Kalau madhi ke belakang. Yang lampau. Kalau sekarang berarti ke sini di tengah. Kalau kata perintah tunjuk gini ya. Ayo 1, 2, 3. Takallama, yatakallamu, takallam. Takallama, yatakallamu, takallam. Takallam. Oke. Takallama, yatakallamu, takallam. Bicara. Sudah? Zahaba, yadhabu, idhab. Zahaba, yadhabu, idhab. Zahaba, yadhabu, idhab. Apa idhab? Pergi. Ada lagi yang sama seperti zahaba tapi kurang populer. Raha, yaruhu, roh. Nah ya, lagi. Raha, yaruhu, roh. Raha, yaruhu, roh. Apa? Pergi. Yang keempat, kata kerja ini sama dengan yang di atas. Nanti perbedaannya kita ulas. Qala, yaqulu, qul. Oke, ulang. Qala, yaqulu, qul. Qala, yaqulu, qul. Artinya apa? Berkata. Oke, 4 kata kerja. Takallama, takallamu, takallam. Zahaba, yadahu, idhab. Raha, yaruhu, ruh. Qala, yaqulu, qul. Ya, qul. Katakanlah. Kita akan beranjak ke kata sambung. Kata sambung 3, langsung sekalian ya. Limaman, langsung. Limaman. Limaman. 5 kali. Limaman. 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 Ini untuk kata sambung sedang dibuat format agar menghafalnya mudah. Jadi nanti disambung-sambungin. Limaman. Li artinya bentuk. Man apa? Man siapa? Ya. Man siapa? Siapa man? Man apa? Li untuk. Jadi kalau diulang, limaman untuk apa siapa? Limaman untuk apa siapa? Lagi.
Limaman untuk apa? Siapa? Lagi. Limaman untuk apa? Siapa? Dari sini lagi ya, diulang lagi. Setelah itu kita coba untuk merangkai kosakata ini. Bila perlu sambungkan dengan kosakata yang sudah dihafal minggu lalu. Ayo, syar rambut, syar rambut, syar rambut. Lisan lidah, lisan lidah, lisan lidah. Anf hidung, anf hidung, anf hidung. Ayo, takallama yatakallamu, takallam, takallama yatakallamu, takallam. Ngomong, bicara. Zahaba yadhabu, idhab. Zahaba yadhabu, idhab. Pergi. Raha yaruhu, ruh. Raha yaruhu, ruh. Apa artinya? Pergi juga. Qala yaqulu, qul. Lagi. Qala yaqulu, qul. Artinya apa? Berkata. Limaman, 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 limaman. Untuk apa? Siapa? Limaman. Untuk apa? Siapa? Untuk apa? Siapa? Oke. Dari 10 kosakata yang sudah kita dapat pada pelajaran hari ini, jika dihitung total dari 3 kali pertemuan bahasa Arab, berarti kita sudah mendapatkan 30 kosakata, ya. Sudah mendapat 30 kosakata. Sudah ya. Jadi sudah mendapatkan 30 kosakata. Untuk pemula dalam pembelajaran bahasa Arab, 30 kosakata yang sudah ada di kepala itu sangat luar biasa, ya, luar biasa. 30 kosakata, jangan lupa untuk selalu diulang. Apabila kita menemukan kalimat-kalimat atau kata-kata yang tadi kita hafal kosakata ini di literasi Quran, di Al-Quran atau di hadis, ya, pokoknya ilmu Al-Quran atau bahasa Arab, pasti ada beberapa yang nyangkut, ya, yang nyangkut. Oke, sekarang kita perhatikan ke depan. Dari 10 kosakata yang di belakang, kita coba rangkai, atau kita coba tautkan, kita coba hubungkan dengan memori-memori kita. Mungkin kita pernah dengar kosakata ini tanpa kita sadar. Contoh yang paling gampang itu li. Li itu huruf, ya, atau kata sambung. Li berarti kepunyaan. Untuk punya siapa itu li, punyaan, ya. Li untuk kepunyaan, artinya milik, milikku, li, gitu ya. Contoh di Al-Quran ada alhamdulillahi, ya, lillahi, ya, lillahi. Alhamdulillah segala puji, lillahi untuk Allah, ya, segala puji bagi Allah, untuk Allah, milik Allah. Li itu artinya untuk, bagi, atau lil milki untuk kepemilikan, ya, untuk menunjukkan bahwa li adalah kepunyaan. Ya, kalau ditanya liman, ya digabung dengan man. Jadi kan ada ya li sama man di sini, ya. Limaman untuk apa siapa. Kalau digabung li dan man, jadinya apa? Liman, punya siapa, gitu ya. Untuk siapa? Bagi siapa? Oke, ya, paham ya. Liman untuk siapa? Bagi siapa? Kalau kita rangkai dengan di atasnya, yang ini man. Lima untuk apa? Bagi apa? Milik apa, kan gitu. Lima, ya. Jadi sudah bisa menghasilkan kalimat yang dapat dipahami. Lima, liman. Li untuk, lima untuk apa? Lima untuk siapa? Paham ya? Sini ya.
Kemudian yang di atas ini, yang isim kata benda, sya'ar, lisan, dan satunya itu anf. Jadi dari atas rambut, sya'ar, lisan itu lidah, lisan itu mulut ya, mulut. Ada yang mengatakan lidah itu nanti lisan itu atau afam atau alisan, dan kita panggil gampang aja lisan, mulut atau lidah, karena biasanya penggunaan kata menurut Syiabul Kalam sama aja. Al-lisan itu kalau yang betul-betul lidah murni al-lisan. Tapi lisan juga bisa diartikan mulut untuk percakapan. Kemudian anfi, hidung, anfu, hidungmu, gitu ya. Nyambung ke fiil kata kerja, ya, ada takallam, ya takallamu, takallam artinya berbicara. Seperti yang sudah kita akan simulasikan penggunaan kata kerja dari madhi, mudhari, dan amar, atau kata lapau, kata sedang, dan kata perintah. Coba kalau dia udah ngomong berarti takallama Erna, berarti Erna udah ngomong, gitu ya. Takallama Haris udah ngomong, gitu ya. Tapi ngomongnya udah lewat, udah dicatat sama malaikat. Yatakallam itu artinya sedang berbicara atau sedang ngomong, sedang bicara. Yatakallam ustaz Anda Instagram, gitu ya. Jadi ustaz sedang berbincang di depan Instagram. Kemudian kalau takallam berarti kalimat perintah. Kalau antum melihat orang kok diem aja, kita menegur, suruh ngomong dengan bahasa Arab, takallam, tambahin biar agak manis, akhi, takallam akhi, ngomong dong saudaraku, gitu ya. Jadi takallam artinya berbicara. Dhahaba, yadhabu, idhab, sama kayak yang di atas. Dhahaba itu nggak pakai alif ya. Dhahaba itu artinya sudah pergi. Dhahab sudah pergi. Kalau ditanya, aina Samsul dhahab. Samsul sudah pergi. Ya, sudah jadi kalimat. Yadhab itu artinya sedang pergi. Ya, bahasa gaulnya OTW. Jadi kalau ditanya sudah sampai mana? Yadhab, ya sedang pergi, lagi keluar. Oke, idhab itu kata perintah, pergilah, menjauh dariku. Idhab anni, jauh dong dari gue, gitu ya. Idhab. Ya, dan disuruh ngomongnya ternyata wah nggak enak, lagi diusir. Idhab. Nah, ya, dua kata ini ada persamaan katanya. Persamaan katanya yang di bawah. Kalau takallama, takallam ada samaannya, ada qala, yaqulu, qul. Nah, ini juga sama. Qala telah berkata, udah ngomong. Yaqul sedang bicara, sedang berkata. Qul, katakanlah, sama. Qala yaqul, takallamu sama. Tapi kalau untuk penggunaan yang lebih digunakan atau yang lebih masyhur, yang lebih terkenal, itu kata-kata qala, yaqulu, qul. Kita juga sering dengar gitu ya, di hadis Nabi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata. Kayak gitu ya. Terjemahannya bukan berkata, Ustaz, bersabda. Nah, itu mah urusan bahasa agar lebih indah di depan Rasulullah, jadi bilangnya sabda. Allah berkata, Kul, katakanlah. Kul, katakanlah. Kalau logatnya orang Arab Saudi, Yaman, ya, ada juga Sudan, Mesir enggak? Yang orang Arab yang tadi sekitar Saudi pakainya gof di sininya, ambil wine, jadinya lebih berat.
Tulisannya sama kola. Gol, ya gul, gitu ya. Gol itu artinya katakan gol, nggak kul gitu ya. Kalau orang Jawa ngeklok ya, ngeklok tahu ya. Kola, ya gitu ya. Enggak, ini perkara logat kalau itu lahja, ya lahja. Jadi nggak apa-apa. Yang penting selama tulisannya kola pakai qaf berarti artinya berkata. Lain hal kalau tulisannya pakai kaf, kul. Ini kemarin sempat disinggung oleh Ustaz Taufik bahwa ada bahasa Arab makan, akala, yakulu, terus amarnya atau fiil perintahnya itu kul. Nah ini ya, kul itu makanlah. Makanya jangan salah penyebutan. Nanti bilangnya kul, tapi yang dimaksud, yang dipahami oleh orang yang kita ajak bicara kulnya ini. Kan gara-gara lahjahnya kurang, akhirnya dia mau suruh ngomong malah makan ya. Qala yaqulu qul, qala yaqulu qul. Kalau Arab gala yaqulu gul gitu ya. Kalau ini kul, kaf, kul, makan, gul, ngomong. Kemudian yang kedua, ini juga tidak terlalu masyhur di kalangan pesantren yang kosakata roha, ya ruh nih ya. Tapi penggunaan di orang Arab lebih populeran roha daripada dahaba. Kenapa? Nggak tahu, karena mungkin lebih enak pakai roha. Pernah suatu saat saya tanyakan kenapa lebih populer roha daripada dahab. Karena di pesantren yang diajarkan dahab, roha tidak. Sedangkan ketika bertemu dengan orang Arab asli, dahab jarang sekali dipakai. Bahkan ada yang tidak tahu arti dahab. Ya, dia lebih suka menggunakan kata roh, taruh, wen taruh gitu ya. Wen taruh nanti lu mau kemana? Dia taruh, nggak bilang ayo dahab, enggak. Ya, usul punya usul. Ternyata dahaba itu mengandung kata-kata yang sukar untuk diucapkan oleh orang Arab. Pakai ha, pakai ba, pakai da. Dahaba susah. Kalau ha itu karakternya agak ringan, jadi dia nyebutnya enak. Roha, taruh ente, pergi ente, keluar kamu. Nah, pakainya roha, ya roh. Itu ya, semuanya sama-sama bahasa Arab, sama-sama ada penggunaannya, sama-sama artinya sama. Hanya tadi penggunaan yang lebih familiar di mana, itu aja sih bedanya. Jadi kalau yaqul dan kalamu mungkin familiar digunakan ini bahasa kita. Kalau ini bahasa pembelajaran bahasa Arab yang masih pemula gitu ya. Kalau dahab itu memang yang sudah familiar di kalangan santri atau orang-orang yang baru belajar bahasa Arab. Tapi rohayaru itu familiar bagi orang-orang yang mahir bahasa Arab. Begitu ya. Sama halnya dengan tubuh kita, itu kan ada yang namanya ruh ya. Ruh itu diambil dari kata ini, ruh. Jadi selain jasad ada ruh dalam hati, ruh dalam diri. Ya. Ruh dalam diri kita ketika kita diambil oleh malaikat Israel alias meninggal dunia, ruh itu dicabut. Ya. Artinya kata orang Arab, taruhul anfus, artinya ruh itu yang ada dalam diri kita suatu saat akan keluar gitu ya, akan pergi meninggalkan jasad. Jadi lebih enak bilangnya roha ya ruh. Oke ya, bisa dipahami ya. Jadi kan dari 10 kosakata yang pada hari ini kita pelajari, mudah-mudahan akan terus ditambah, terus istiqomah sehingga 3 kali pertemuan saja sudah 30 kosakata ya, dengan macam-macamnya, variasinya. Kalau bayangkan kalau 10 pertemuan berapa banyak kosakata yang didapat ya, yang sudah dihafal sama-sama. Kemudian kalau sudah
mampu untuk menghafal banyak dan sudah bisa mempraktikkan sana sini, mungkin kapasitas menghafalnya akan ditambah gak 10 tapi 20 kosakata setiap hari gitu ya. Nah kalau misal satu minggu pertemuannya sampai 5 kali, dahsyatnya bahasa Arab, mudah untuk dihafal, mudah untuk dipraktekkan. Segitu aja dari saya. Jangan lupa follow ya Instagram saya @abi_ayyas. Di situ nanti kita update belajar bareng tentang bahasa Arab sambil promo ceritanya ya. Oke, see you next time. Ya, kita akan kembali lagi dengan pembelajaran bahasa Arab. Ila liqa, ma'assalama, ihdar. Ihdar itu hati-hati, tetap waspada. Ya, min musibah kuruna, ihdar bi kuruna. Ihdar bil kuruna ya, dengan membasuh kedua tangan. Membasuh kedua tangan dengan apa? Bisabun. Dengan apa? Dengan sabun. Sabun itu sabun. Bisabun. Ya, kemudian letansa antudalik antudalik kamakana. Jangan lupa juga untuk memijat ya. Ketika cuci tangan itu jangan lupa antudalik yadak kama bisa seperti ini. Begitu ya. Macam-macam ya. Jangan cuma cuci tangan kemudian sudah enggak, harus didiamkan juga, paling tidak itu seperti mengaji seperti apa tuh, nyanyi happy birthday. Oke ya. Oke, sampai di sini aja pertemuannya daripada nanti melantur kemana-mana karena sudah sore juga. Jangan lupa mandi sore ya. Jangan lupa mandi sore. Bahasa pun juga mandi sore. Ustaz, bahasa Arabnya mandi apa? Oh, nanti pertemuan yang akan datang aja. Tidak kelar-kelar ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mamin direkam nih, kalau nggak direkam lupa aja nanti. Foto dulu.